Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matihil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada detik ini kita masih bersama dengan tamu Allah yang bernama Ramadan. Semoga kiranya tamu Ramadan bersama kita lebih kurang 29 atau 30 hari. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada hari ini adalah puasa yang berkualitas. Berbicara tentang puasa berkualitas, dalam bahasa kita sehari-hari adalah puasa yang bermutu. Beda halnya puasa yang berkuantitas, puasa yang mempunyai jumlah. Tapi puasa yang berkualitas adalah puasa yang bermutu. Puasa yang bermutu, kita lihat dari segi bahasanya, puasa itu adalah imsakun, yang menahan. Maka ketika kita ingin merasakan dan ingin melaksanakan puasa yang bermutu itu, jelas yang pertama sekali kita adalah imsakun, menahan. Apa yang dimanakan menahan jika kita dekatkan pada puasa yang berkualitas? Menahan yang ada pada diri manusia. Yang ada pada diri manusia ada yang abstrak, ada yang konkret. Ada yang zohir, ada yang batin. Mana yang zohir, inilah yang disebut dengan jism, tubuh kita. Nah, tubuh ini perlu kita jaga. Mulai dari ujung rambut sampai ke bawah kita jaga. Nah, satu-satunya yang pernah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, ketika Imam Al-Ghazali duduk dengan para sahabatnya, apa kata Imam Al-Ghazali? Wahai sahabatku, apa yang paling tajam ketika kita hidup di dunia ini? Semua sahabat menjawab, yang tajam itu adalah pedang. Yang tajam itu adalah pisau. Betul kata Imam Al-Ghazali. Tapi ada yang paling tajam ketika kita hidup di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah lidah yang tak betulan. Maka pada puasa di bulan suci Ramadan ini, lidah yang ia adalah pada posisi yang nampak, yang zohiriyah yang ada pada tubuh manusia, sama-sama kita jaga. Tidak hanya itu, adalah mata. Mata, sering kita mendengar dari mata turun ke hati. Menandakan tidak hanya mulut ya, yang merupakan induk dari dosa, masuknya dosa itu pada tubuh manusia, tetapi mata juga sama-sama kita menahan. Nah, tidak hanya yang zohiriyah ya, dari sebahagian mulut, mata, tapi ada yang abstrak, yang tidak kelihatan, yang batiniah juga sama-sama kita jaga. Ala wa ya al-qalb, adalah hati kita. Nah, sama-sama kita jaga. Zohiriyah dengan batiniah ini sama-sama kita jaga. Banyak orang yang berpuasa, kita lihat anak kita yang berumur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ia berpuasa. Tapi ia katakan, saya menahan lapar, saya menahan minum, saya tidak makan. Tapi puasa yang berkualitas itu ia jaga, yang Allah berikan pada dirinya. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ada yang zohiriyah, ada yang batiniyah. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, puasa yang berkualitas itu tidak hanya imsak ia menahan. Tapi puasa yang berkualitas itu adalah menyeimbangkan ibadah wajib dengan ibadah sunatnya. Coba kita lihat ibadah wajib dengan ibadah sunat. Ibadah wajib dengan ibadah sunat
adalah merupakan seirama yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya adalah ibadah sholat. Menyeimbangkan dengan ibadah-ibadah sunat. Jangan kita dahulukan ibadah sunatnya, tapi kita lalai dengan yang wajibnya. Jangan kita melambung yang wajibnya, tetapi ibadah sunatnya ia tidak kerjakan. Maka seperti halnya sebuah pendekatan sholat ini wajib dengan sunat, ya seperti kita ketemu dengan dokter. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Yang mana dokter umumnya adalah yang wajibnya. Kenapa dikatakan yang wajib itu adalah merupakan dokter umum? Coba kita rasakan ketika kita selesai sholat, kita zikir, setelah itu kita berdoa, permintaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta apa saja silahkan. Seperti halnya dokter umum, penyakit apa saja masuk. Dokter umum adalah yang wajibnya, yang 5 waktu. Beda halnya dengan dokter spesialis. Yang mana yang dokter spesialis? Yang dokter spesialis adalah sholat sunat. Seperti halnya kita membukakan pintu rezeki, berangkatlah kita ke dokter spesialis. Nama dokternya adalah duha. Ada sesuatu yang paling kita inginkan, berangkatlah ke dokter spesialis. Nama dokternya adalah hajat. Ada 2 pilihan yang kita bingung untuk memilihnya, berangkatlah ke dokter spesialis. Namanya adalah istikharah. Maka mintaannya tidak sama dengan dokter umum. Jika dokter spesialis, mintanya juga spesialis. Seperti halnya kita tadi membukakan pintu rezeki, berangkatlah ke dokter spesialis. Nama dokternya adalah duha. Ya Allah, jika rezekimu di atas langit, turunkanlah. Ya Allah, jika rezekimu di dalam bumi, keluarkanlah. Ya Allah, jika rezekimu jauh, maka dekatkanlah. Ya Allah, jika rezekimu sempit, maka luaskanlah. Ya Allah, jika rezekimu haram, maka sucikanlah. Di mana permintaan yang seperti ini adalah permintaan ini berada pada dokter spesialis. Maka di bulan suci Ramadan ini tidak hanya kita tertibkan ibadah-ibadah yang wajib saja, khusus ibadah sholatnya, tapi harus ada keseimbangan antara yang wajibnya dan juga dengan yang sunatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa yang berkualitas itu bagaimana? Puasa yang berkualitas itu adalah memaksimalkan ibadah-ibadah qiyamul lail. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 waktu. Ada al-lail, ada an-nar. Ada siang, ada dengan malam. Nah, jika kita perhatikan lagi beberapa ayat dalam Al-Quran, siang dengan malam, yang paling banyak bersejarah, yang paling banyak tinggi amal ibadahnya adalah pada waktu malam hari. Kita lihat nanti Allah turunkan Lailatul Qadar pada malam hari. Allah turunkan Al-Quran pada malam hari. Malah sebelumnya kita dikisahkan pada bulan Rajab. Ya, kita dikisahkan dengan Isra Mi'raj pada bulan Rajab. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Rasulullah lailan pada waktu malam hari. Menandakan apa? Inilah agar menandakan puasa kita ini berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama di bulan suci Ramadan kita maksimalkan ibadah-ibadah qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan ini, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka 3 ini sama-sama kita jaga supaya apa? Kita termasuk puasa yang sangat berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Kita akan dicap menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya hari demi hari puasa yang kita lalu ini, puasa kita termasuk adalah puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.